Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita seperti biasa ya, dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar walaupun di rumah ya. Karena saat ini Kabupaten Bogor masih dengan zona yang merah. Jadi kita manfaatkan waktu kita untuk belajar di rumah. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Imam Syahrul. Saya guru baru di SMK Golden Ranca Bungur. Saya akan mengajar mata pelajaran penataan produk untuk kelas 11. Semoga saya bisa berkontribusi dengan baik dan saya bisa memberikan materi yang terbaik tentunya untuk adik-adik semua. Baik, sebelum kita lanjut ke dalam materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum kita mulai aktivitas. Bagi yang beragama Islam silakan baca doa untuk memulai belajar dan dilanjutkan dengan membacakan surat Al-Fatihah. Bagi yang beragama lain silakan berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Sekarang kita lanjut ke dalam materi, yaitu terkait dengan definisi penataan produk atau display. Definisi penataan produk atau yang biasa kita sebut dengan display. Secara umum, display adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menata produk sedemikian rupa sehingga mendorong ketertarikan calon pembeli atau konsumen untuk melihat dan memutuskan untuk membelinya. Jadi pengertian dari penataan produk atau display itu adalah usaha yang kita lakukan untuk menciptakan ketertarikan bagi calon pembeli, lalu memutuskan untuk membeli apa yang kita display atau kita pajang. Baik, setelah tadi kita melihat definisi pengertian penataan produk atau display, sekarang kita beranjak ke materi berikutnya, yaitu dengan tipe-tipe penataan produk atau display. Tipe-tipe penataan produk atau display ada 4 poin di sini. Yang pertama adalah window display, ya, yaitu pemajangan barang dagang di etalase atau jendela toko. Ya, jadi display yang dipajang atau yang display di etalase atau jendela toko. Nah, mungkin adik-adik pernah melihat ya, ketika kalian pergi ke minimarket atau supermarket, ada pajangan-pajangan di dalam etalase, ya itulah yang disebut dengan window display. Yang kedua adalah interior display, yaitu pemajangan barang dagang, gambar, kartu harga atau price card dan simbol-simbol di dalam toko. Ya, ada pemajangan barang yang seperti biasa ya, yang sering kita lihat di dalam toko, ada pajangan-pajangan baik food, non food ataupun fresh, yaitulah yang disebut dengan interior display yang ditunjukkan oleh gambar, kartu harga dan simbol-simbol di dalam toko. Yang ketiga ada namanya exterior display ya, yaitu pemajangan produk di tempat tertentu dan hanya dipergunakan untuk kondisi penjualan tertentu. Nah, biasanya exterior display ini dilakukan ketika memang ada momen-momen tertentu, misalkan di hari menjelang Lebaran atau di bulan Ramadan seasonal ya, atau di hari-hari besar keagamaan. Biasanya supermarket atau toko-toko itu menggunakan exterior display, artinya ada display tambahan di luar toko ya. Jadi kalian juga bisa melihat hal seperti itu di supermarket atau di hypermarket yang besar. Ketika memang menjelang seasonal, mereka akan menambah display di eksterior atau di luar. Nah, yang keempat adalah solid display, yaitu pemajangan produk melalui media lain
dengan tujuan menarik perhatian calon konsumen terhadap yang dipajang. Ya. Nah, ini adalah tipe-tipe penataan produk atau display. Baik. Setelah tadi kita melihat dan memahami tipe-tipe penataan produk atau display, sekarang kita beranjak ke poin berikutnya, yaitu dengan syarat penataan produk. Adapun syarat penataan produk, di sini ada beberapa poin, ya. Kita bisa lihat. Yang pertama adalah display harus bersih dan rapi, mudah dijangkau, lokasinya tepat, aman, menarik, dan self service, ya. Atau display harus informatif dan komunikatif, ya. Di sini yang dimaksud dengan self service adalah konsumen kita melakukan pembelian atau untuk dilayani sendiri, ya. Karena di Indonesia lebih banyak konsumen itu mengambil produknya sendiri tanpa harus dilayani oleh petugas toko atau pramuniaga. Baik, setelah kita tadi memahami syarat-syarat penataan produk atau display, sekarang kita beranjak ke penataan produk press. Di sini kita bisa melihat, ya, penataan produk press. Area display produk press pada umumnya berada di bagian belakang area supermarket, ya, karena memerlukan perhatian dan ruangan khusus. Nah, setiap supermarket atau hypermarket, ya, kalau kalian pernah mengunjungi atau berbelanja di toko-toko besar, supermarket ataupun hypermarket, ya, kalian bisa melihat setiap area display produk press itu selalu ada di belakang, ya. Dimaksudkan apa? Di sini disebutkan bahwa karena produk press itu memerlukan penanganan dan ruangan yang khusus, ya, dan tentunya memerlukan alat-alat juga yang khusus. Supaya apa? Supaya keutuhan produk-produk press itu bisa terjaga, ya, karena produk press rentan akan barang rusak ataupun expired date atau kadaluarsa yang lebih cepat. Makanya setiap supermarket untuk area display press itu selalu di belakang, ya. Yang kedua, penataan produk press dilakukan dengan terlebih dahulu mengelompokkan produk berdasarkan kategorinya. Nah, ini selalu dilakukan oleh semua supermarket, ya. Dilakukan dengan mengelompokkan produk berdasarkan kategorinya. Ada buah, ya, ada sayur dan lain-lain. Itu berdasarkan pengelompokan. Dan terakhir adalah penataan produk fashion dan sport, ya. Nanti kita bisa lihat di sini. Baik, yang terakhir adalah penataan produk fashion dan sport, ya. Definisi atau pengertian produk fashion dan sport adalah suatu produk yang mempunyai ciri khusus yang mewakili style yang sedang tren dalam suatu kurun tertentu. Ya, jadi itulah materi pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.